Jadi seperti saudara tahu, dan kemarin kita sudah belajar ada God the Father, the Son, Holy Spirit, dan di sini ada ayah, ibu, dan anak. Nah, kita akan masuk sedikit lebih dalam. Sedikit lebih dalam kita akan masuk, ya. Nah, kalau saudara ingat, pada saat Tuhan membuat sebuah bangsa, yaitu Israel, bangsa pilihannya, ya, dia tidak mengambil bangsa yang sudah ada lalu disulap menjadi bangsa pilihan, tapi dia meng-create something dari awal, betul kan? Ya, katakanlah dia mempunyai ide, aku akan bikin bangsa, ya, tapi dia start dari satu orang, Abraham, kita tahu namanya. Dan Abraham dipanggil untuk membentuk family, but in his mind, di dalam pikirannya Tuhan, ini walaupun one single person dipanggil untuk membentuk family, tapi di kepala Tuhan, di pikiran Tuhan, di hati Tuhan, ini akan menjadi sebuah bangsa. Bisa dibayangkan saudara, ya, dari satu orang menjadi sebuah bangsa yang besar. Dan seperti kita belajar kemarin, dia akan membuat covenant dengan bangsa itu, perjanjian, lebih dari sekedar perjanjian, lebih dari sekedar agreement. Ya, covenant, dia mengikatkan dirinya sehingga dia punya alasan untuk setia kepada bangsa tersebut. Bukan cuma satu orang, sekarang sudah jadi bangsa. Sehingga sampai kapanpun, maka kita tahu bagaimanapun juga sampai sekarang Israel masih ada. Ya, because of the covenant. So the covenant is very powerful, sangat kuat. Dan sekali lagi, setiap kita yang berkeluarga, kita ada di dalam covenantnya Tuhan. Jadi apapun yang saudara hadapi, apapun yang kita hadapi, ingat, when it's a covenant, ya, berarti dia ada di dalamnya. Dia ada di dalamnya, dan jangan lupa bahwa dia yang memulainya. Dia yang memulainya, dan dia akan punya selalu alasan untuk masuk ke dalamnya dan berada di tengah kita. So that is a family. Now, mari kita lihat. Mari kita buka 1 Korintus 11 ayat 3. Ya, ini kemarin sudah kita buka. 1 Korintus 11 ayat 3. Ya, sedikit kita ulang sedikit. Nah, hari ini saya akan membahas apa tugas ayah, apa tugas ibu, dan bagaimana seharusnya ayah, bagaimana seharusnya ibu. 1 Korintus 11 ayat 3. Kalau ada boleh multimedia, kalau tidak ada saudara boleh buka. Oh ya, itu dia. Ya, 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi seperti kemarin kita belajar, this is change of command. God, Christ, husband, wife, dari bawahnya anak. Ya. Nah, garis bawahi kata kepala. Kenapa? Kepala itu, ya begini. Kepala itu selalu command center. Command center. Dan di sini dibilang kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, dan kepala dari perempuan ialah laki-laki. Nah, sekarang kita lihat konteksnya adalah bagaimana suami berkoneksi dengan istri, dan demikian pula istri berkoneksi dengan suami. Nah, bagi saudara yang laki-laki, command center itu ada di saudara. Kepala itu berbicara luas sekali. Ya, kemarin kita sudah singgung sedikit. Apapun yang terjadi kepada kepala itu akan mempengaruhi seluruh tubuh. Seorang bisa kehilangan kaki masih hidup, bisa kehilangan tangan masih hidup, tapi tidak pernah ada kehilangan kepala masih hidup. Betul kan? Ya. Jadi apa yang terjadi di kepala akan mempengaruhi seluruh tubuh. Apa yang terjadi pada suami akan mempengaruhi seluruh family. Jadi sekali lagi, jika Anda seorang suami, this is very important. Hubunganmu dengan Tuhan tidak main-main. This is command center. Ada jokes begini, saya pernah sharing seperti ini. Lalu selesai ibadah, yang ibu-ibu bilang, Pak, tahu nggak? Ya memang sih kepala itu memerintah, command center. Tapi kan yang menggerakkan leher, katanya gitu. Wanita itu lehernya, dia bilang gitu. Loh, tapi jangan lupa, leher itu bisa menoleh ke kiri ke kanan atas perintah otak di kepala juga, atau sama aja, gitu loh. Ya itu jokes ya. Tapi ingat saudara, kepala is command center. Nah, sehingga saudara kita mundur ke zaman kitab Kejadian, Tuhan memberikan hukum yang pertama itu kepada Adam, bukan kepada Hawa. Diberikan hukum kepada Adam. Ya, jadi dari situ ya. Nah, sehingga siapapun yang berposisi di kepala, jika saudara adalah pria, jika saudara laki-laki, saudara harus menjadi seorang yang paling tahu firman di teritorimu,
di rumahmu. Paling tahu firman. Saudara harus, jika saudara laki-laki, saudara harus menjadi seorang yang paling sering berdoa. Saudara harus menjadi sumber ajaran di rumahmu. Nah, iya kan kepala. Command center. Ajaran harus keluar dari situ. Bukan dari yang lain. Pak, tapi saya sibuk. Saya kerja full time. I know. Gitu. Tapi Alkitab berkata, begitu kepala mengalami sesuatu, semua terpengaruh. Semua terpengaruh. Kepala pusing aja saudara, meskipun kaki masih bisa lari, nggak karu-karuan rasanya. Begitu sakitnya di kepala. Ya, sekali lagi, harus paham persis, harus paham benar. Ya, sumber ajaran, saudara harus jadi orang yang paling dekat dengan Tuhan. Saudara harus paling tahu firman. Ya, saudara harus mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan. Karena Tuhan akan berbicara kepada kepala. Bukan berarti Tuhan tidak bisa berbicara kepada istri. Yes, bisa sekali. But kepala is very important. Yang kedua, ya, jika saudara adalah suami, ya, saudara kepala, saudara harus punya visi. Vision. Nah, jangan salah visi antara vision dan ambition. Sudah ada yang tanya, bagaimana kita tahu bahwa itu visi itu dari Tuhan? Kadang-kadang visi dan ambisi itu beda tipis, saudara. Seringkali pada saat Tuhan memberikan visi, jika itu benar dari Tuhan, seringkali justru itu terlalu besar seakan-akan. Sehingga kita dalam hati sedikit berkata, Tuhan, this is too difficult for me. Terlalu besar. Tapi mungkin jika itu terjadi padamu, justru itu yang dari Tuhan. Sehingga pada saat itu kita menerima visi yang terlalu besar, mau nggak mau kita harus tetap connected sama Tuhan. Karena kita tahu, Lord, I cannot do this myself. Sehingga tanda kutip mendorong kita, memaksa kita mencari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mewujudkannya. Visi. Visi itu seperti tujuan. Seperti saudara berkendara, saudara mau tahu, saudara harus tahu mau pergi kemana. Saudara mengendalikan kendaraan saudara, mengendalikan seluruh keluarga saudara. Ya, kalau saudara laki-laki mau dibawa kemana. Saudara harus punya visi dari Tuhan. Gitu. Nah, sekarang kalau saudara laki-laki, tanya diri kepada saudara, 5 tahun dari sekarang mau kau bawa kemana keluargamu? 5 tahun dari sekarang. Gitu. That is your vision. That is your vision. Bukan ambisi. Jadi beda ya. Misalkan, oke, saya punya visi, saya punya rumah 5, mau punya mobil 10. Nah, that's not vision, that's ambition. Salah satu cirinya visi itu adalah pada saat Tuhan memberikan visi itu, selalu ada unsur untuk something else yang lebih besar daripada untukmu sendiri. Kalau dari Tuhan pasti begitu. Jadi bukan buat kita sendiri. Aku memperkaya diriku sendiri. Seperti itu misalkan. Bukan itu. Itu ambisi. Ya, visi itu beda. Visi itu beda. Selalu connected to Alkitab. Rencana Tuhan. Gitu loh. Nah, ada yang tanya, bagaimana supaya kita bisa memiliki visi dari Tuhan? Kita harus tahu isi hatinya Tuhan. Bagaimana cari taunya? Ya, kembali ke sini, saudara. Kembali ke sini. Kita buka ini, maka kita akan tahu. Thank you, Pak Aris. Kita harus tahu firman Tuhan. Sehingga pada saat kita mendengar visi, mendapatkan visi dari Tuhan, kita tahu itu dari Tuhan, karena tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau itu visi itu dari Tuhan. Ya, itu sebagai seorang suami. Sekarang satu lagi, berikutnya, kepala adalah covering. Kemarin sudah kita singgung sedikit. Seperti saudara adalah payung. Ya, mungkin kemarin ada yang nggak datang. Ini ada yang baru datang hari ini. Kalau saudara pegang payung, meskipun hujan, saudara tidak akan kehujanan. Tapi jika payungmu bocor, payungmu bolong, seluruh keluargamu akan terpengaruh. Karena you are the covering. Kita bicara tentang spiritual covering. You are the covering. You are the covering. Kalau saudara sudah selesai membaca 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, harusnya saudara tahu ya, dan kitab Tawarikh. Bangsa Israel dipimpin raja. Raja Israel terbagi 2, Israel sama Yehuda. Ya, saudara tahu kan? Ya, ada 20 sekian raja
utara dan selatan. Alkitab selalu mencatat cuman begini, raja ini memerintah sekian tahun dan dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Perhatikan baik-baik, begitu kepalanya dikatakan melakukan yang jahat di mata Tuhan, yang terpengaruh seluruh bangsa. Sesuatu yang sangat serius. Ya. Kepala itu diperhitungkan sekali. Nah, mari kita buka Kejadian 2 ayat 18. Nah, ini buat ibu-ibu. Kejadian 2 ayat 18. Mari juga kita sudah buka. Kejadian 2 ayat 18. And the Lord God said, adakah? That's okay. It is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Not just helper, tapi helper yang comparable to him. In the original Hebrew, Ezer Kenegdo, rescuer, termasuk rescuer. Nah, sekarang kita akan masuk, ya, karena kita kemarin sudah buka ayat ini. Jadi begini, saudara, wanita, istri, ibu-ibu, ya, perempuan, jika engkau adalah ini, ada pertanyaan, engkau diposisikan sebagai helper, engkau bukan second class itu, bukan. Kemarin kita udah bahas, helper harus selalu bisa menolong, memiliki posisi menolong. So, saya ambil contoh begini, saudara tahu lifeguard ya, lifeguard itu loh, kalau yang di pantai ada. Kerjaannya, tugas dia adalah dia harus alert supaya jika ada yang tenggelam atau mau tenggelam dia bisa membantu. Pernah terbayang nggak kalau lifeguardnya nggak bisa berenang? Seorang helper tuh harus memiliki kualifikasi sehingga dia berada dan selalu ada di posisi bisa help, bisa menolong, ya. Nah, sering kali kita bilang, ya, oke, istri adalah tiang doa. Oke, benar, betul. Tapi gini, helper, nah, begitu kita baca helper, ya, sama seperti Holy Spirit. Holy Spirit dibilang juga helper, betul kan? Pertanyaannya, yang ditolong itu bagian apa? Bagaimana menolongnya? Tahu nggak, saudara? Kalau saudara istri, bagaimana saudara harus menolong suami dan bagaimana dan apanya yang harus ditolong? Apanya yang harus ditolong dan bagaimana caranya? Kalau tadi kita bicara bahwa suami harus punya visi, nah, perhatikan baik-baik, istri harus tahu visinya suami. Jadi seorang istri, engkau harus sering menginterview suamimu, tanya, 5 tahun lagi keluarga kita akan seperti apa? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi keluarga kita akan bagaimana? Tanya semuanya secara detail, tanya suami saudara. Setelah tanya, berarti kan wanita, setelah saudara tahu, oke, visi yang diberikan Tuhan buat keluarga melalui kepala, melalui suami, setelah itu saudara datang bawa kepada Tuhan, doakan visi, sehingga engkau menjadi posisi seorang penolong untuk menolong suamimu mewujudkan visinya. Karena dia yang memegang kendali untuk membawa seluruh kendaraan keluarga itu sampai ke tujuan, sampai ke visi. Dan engkau diposisikan untuk menolong. Jadi engkau harus tahu dan berdoa untuk visi itu. Nah, pada saat sang suami bercerita, visi saya dari Tuhan begini. Apapun itu, jangan pernah mendiscourage istri. Jangan pernah mendiscourage visi yang Tuhan berikan atas suamimu. Meskipun pada saat dia berkata itu, kelihatannya tidak masuk akal. Kelihatannya tidak masuk akal, you have to pray. Di hadapan Tuhan, bawa di hadapan Tuhan, doakan. Itu nggak sekali. Keep interviewing, gimana posisi kita sampai di mana? Apa sih yang kita hadapi? Seperti itu. Apa challenge-nya dan seterusnya. Dan sekali lagi, this is very important, penting sekali. Istri, you are helper, menolong suami mewujudkan visi, but you do not take over the wheel. Engkau tidak mengambil alih kendali. Yang nyetir adalah yang di belakang kemudi. Jangan protes. Loh, iya bener gak?
Makanya begini. Gini loh. Helper itu begini, misalkan ya, saudara pernah lihat seorang gini, ini contoh aja, contoh misalkan ada electrician atau plumber ya, tukang ledeng atau tukang listrik, dia harus membetulkan sesuatu di sini, di ruangan ini, dan dia datang tidak sendiri, dia plus asistennya berfungsi sebagai helper. Nah, helper itu harus standby. Begitu si tukang listrik, oke, saya perlu tang, dia tinggal begini, dikasih gitu. Saya perlu ini, dikasih seperti. Tapi si helper harus alert. Ya, orang yang ditolong itu perlu apa, dia harus langsung tahu. Ini yang dibutuhkan, Gitu. Dia tidak bisa, udah deh lu turun, gua aja yang naik. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Ya, ingat ya, jangan mengambil alih kemudi istri. I know this is not easy. Ini tidak mudah. Nah, tapi begini, jika istri tahu perannya, jika suami tahu perannya, maka ini akan meniadakan problem yang tadi malam ditanya, bagaimana jika istri dominan? Helper nggak ada yang dominan, tidak ada saudara. Jadi kalau saudara buka Alkitab, tidak ada istri dominan. Loh, tapi kenapa itu sering terjadi? Bisa terjadi, bisa. The problem is, bisa jadi istri menjadi dominan karena mesin di dalam si istri itu melihat, ini yang pegang kemudi kok nggak tahu mau jalan kemana, udah deh aku aja yang nyetir. Akibatnya itu yang terjadi di Taman Eden, Adam dan Hawa. Yang ngambil keputusan Hawa, nih buahnya, aku tawarin, dimakan sama si Adam. Jatuh bareng. Gitu. Karena yang mengambil kemudi sudah ketuker. Ya, yang mengambil decision sudah istri. Si Adam hanya merespons, kayaknya bagus nih, aku makan. Seperti itu. Ya, so you don't run the show, bukan? Ada yang tanya, Pak, gimana? Saya kan pendidikannya tinggi, Tuhan berikan saya hikmat seperti ini tinggi, tapi suami saya pendidikannya cuman ya not even diploma or something. Gimana manual book saudara berkata? Alkitab berkata apa? Saya tahu tidak mudah jika saudara, apalagi saudara seorang istri, saudara pendidikannya segini, saudara menikahi suami saudara yang segini. Tidak gampang. Dan ingat, yang milih saudara sendiri loh. Ayo, jangan protes sama Tuhan. Menikah yang milih saudara sendiri. Nah, kalau saya ditanya ada seorang misalkan wanita yang anak remaja atau anak muda gitu, anak muda. Mereka ingin masuk ke pernikahan, mencari calon suami seperti apa? I will say, you marry up, do not marry down. Itu sudah akan mengurangi problem. Cari yang lebih. Misalkan saya orang tua, saya punya anak perempuan, saya akan ngomong gitu. Cari yang lebih dari kamu. Nomor satu. Yang kedua, siapapun dia harus membawamu lebih dekat dengan Tuhan. Harus membawamu lebih dekat dengan Tuhan. Kalau tidak, that's not the guy. It's not the guy. Tapi keren, no, it's not the guy. Tapi kaya, no, he's not the guy. Kenapa? Kenapa, sorry? Ngerubah nasib. Waduh, gawat. Jangan. Masa depan. Oke. Jadi ya ingat ya, kita udah ini kan dari sesi terakhir saudara udah tahu ya. Biblical love is about decision, not about feeling. Ya, it's about decision, not about feeling. Ada jokes begini, Karena orang biasanya cari, makanya yang kemarin kita udah bahas ya. Kalau orang mau menikah, cari pasangan hidup, pokoknya dicari mukanya aja. Pokoknya dia keren udahlah. Langsung pokoknya yang lain nomor 17. Pokoknya keren udah. Ada satu jokes ini di sekolah teologi. Dosennya tanya gini sama mahasiswa teologi. Kalau kamu cari calon, kamu cari yang hatinya baik apa yang
mukanya keren. Oh kan, gitu kan? Enggak. Kan disuruh pilih. Mereka bilang, ya cari yang mukanya keren dong. Kaget pendeta. Loh kenapa? Terus satu orang jawab, karena bukankah di Alkitab dibilang Tuhan bisa mengubahkan hati? Bukan mengubahkan muka. Bisa. Enggak, dia belum selesai baca Alkitabnya. Aduh, parah. Enggak, itu guyon aja. Jangan, itu jangan. Tetap bukan seperti itu, ya, bukan situ. Muka sebaik apapun suatu saat berubah kok. Sekeren apapun suatu saat berubah. Bener kan? Ya, nah itu satu lagi sebagai wanita, lihat ya. Engkau harus tahu visi suami apa, engkau harus mendukung, ya. Dan do not take the wheel. You don't run the show. Dan ini penting. Do not bring your own vision. It's not gonna work. Do not bring your own vision. Nggak bisa, saudara. Tidak bisa. Dari sononya udah begitu. Jika saudara tahu sebagai suami, jika saudara tahu sebagai istri peran saudara, maka masuk. Nanti jika terjadi sesuatu, itu lebih gampang. Penyelesaiannya lebih gampang. Gitu loh. Saya tahu tidak mudah, apalagi buat seorang istri yang pendidikannya tinggi. Makanya tadi malam kan saya tanya, salah satu penyebab utama yang paling populer pada saat kenapa istri jadi dominan, itu sekali lagi itu tidak terjadi satu malam, mungkin pelan-pelan. Suami yang tidak berfungsi, suami yang minder, ya, minder itu macam-macam. Pendidikan kalah tinggi sama istri, penghasilan kalah tinggi, udah itu bisa sangat terbalik, gitu loh. Nah, istri nggak bisa ambil kemudi, dia hanya bisa push, mendorong. Setiap kali kau harus berikan space buat suamimu, ya, untuk take the wheel, take the lead. Doa, misalkan, mesbah doa keluarga, ya, kasih suamimu suruh lead doa. Pada saat mengucapkan berkat atas suamimu, kasih suamimu, karena kau tahu dia yang di kepala, gitu loh. Dengan demikian istri mendorong suaminya untuk berfungsi secara benar menurut Alkitab. Meskipun kau mungkin lebih pandai berdoa, istri, ya, lebih pandai berkata-kata, tapi ini barengan, ini nggak bisa diambil alih sendiri, ya, nggak bisa diambil alih sendiri, ya. Demikian pula suami, ya. Ya, makanya ada kemarin kita belajar tentang aware. Kita harus aware, kita harus tahu gimana. Pada saat engkau punya istri dan kau harus aware. Kok kayaknya istriku mulai dominan nih. Maybe there is something wrong with you, not with her. Gitu loh. Karena selalu ada sebabnya. Mengapa bisa seperti itu? Ya, jadi peran ini harus dipahami. Oke, lanjut ya. Oke, saya tidak akan terlalu panjang. Nah, sekarang kita lihat tugas seorang ayah dan tugas seorang ibu. Mari kita buka 1 Tesalonika 2 ayat 7. Ya, Alkitab berkata apa tentang ibu atau wanita? 1 Tesalonika 2 ayat 7. Adakah di sini? Ya, ini Rasul Paulus, saudara. Mengatakan demikian, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu. Ini Rasul Paulus, tapi dia memposisikan diri dia olah-olah dia seorang ibu. Ya, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu. Ngapain? Mengasuh dan merawati. Jadi jika engkau wanita, seorang ibu atau calon ibu, ini job description-nya, mengasuh dan merawati. Tertulis di Alkitab, ya. Mengasuh dan merawati. Ya, tentunya ya saudara tahulah maksudnya apa, mengasuh dan merawat, ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ayah? Let's drop down. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Mari kita turun ke ayat yang ke-11. Ya, ini dia. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Ya.
Rasul Paulus mengatakan kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Apa yang dilakukan bapa terhadap anak-anaknya? Telah nomor 1 menasehati, memberikan guide dan arahan, menasehati. Jadi tidak bisa jika engkau berposisi sebagai ayah pasif. Sayangnya tidak bisa. Tidak bisa. Makanya tadi saya bilang, seorang ayah harus jadi sumber ajaran karena nasihat harus datang dari ayah. Harus datang dari ayah. Ajaran itu harus datang dari ayah. Makanya harus menjadi seorang yang paling tahu dengan firman, paling dekat dengan Tuhan karena dia tugasnya menasihati. Yang kedua, mana tadi? Seperti bapak terhadap anaknya telah menasihati dan menguatkan hatimu memberikan penghiburan berarti ya. Ya oke, ayat lanjutnya, ayat 12-nya boleh buka? Adakah multimedia? Ayat 12-nya. Dan meminta apa? Dengan sangat. Saudara tahu apa artinya meminta dengan sangat? Meminta dengan sangat itu mendisiplin. Meminta dengan sangat itu tidak mudah, mendisiplin. Makanya kemarin kita bicara begini, saudara. Jika saudara di dalam keluarga saudara tahu something is not right in your family dan saudara melihat dan didiamkan saja, nomor 1, maybe you are doing the biggest mistake. Karena begitu ada sesuatu yang keliru, itu tidak bisa kita berharap itu nanti menjadi benar sendiri. Gak bisa, harus dibenarkan. Ibaratnya saudara punya keran di rumah saudara bocor, ntar kayaknya benar sendiri. Enggak toh, makin gede bocornya toh. Iya kan? Demikian pula, jika sesuatu terjadi, saudara tahu, itu nggak terlalu parah. Jangan tunggu sampai parah, benerin. Apakah itu kelakuan anak, apakah itu perkataan anak, antara mereka, siblings, atau anak dengan orang tua. Begitu itu menyimpang sekecil apapun, saudara harus luruskan. Saya ambil contoh gini. Ini cukup ngeri. Saudara lahir baru sebagai orang Kristen, saudara tahu bahwa yang namanya sex before marriage itu salah dari sudut pandang Kristen, salah. Oke, you know that. Pertanyaannya, apakah saudara pernah memberitahu hal tersebut ke anak saudara? Gimana ngomongnya? Kan gitu kan? Gimana ngajarinnya? Masalahnya begini saudara. Begini, kalau saudara tidak mengajarkan itu kepada anak saudara sebagai sumber ajaran yang di dalam keluarga, nanti tiba-tiba dia akan mendengar dari temannya dan temannya bilang, gak apa-apa. Maka begitu saudara mau mengajarkannya, itu keduluan. Sudah keduluan sama orang lain, keduluan sama temannya, lingkungannya atau apapun. Sehingga mereka akan menganggap apa yang mereka dengar terlebih dahulu itu dianggap sebagai informasi yang benar, meskipun itu tidak benar karena itu duluan yang mereka tangkap. Sehingga mau kita ajari sesuatu yang sebetulnya benar, tapi karena di kepala mereka sudah punya pendapat tertentu alias keduluan, yang dipercaya adalah yang pertama kali mereka dengar. Gitu loh. Berarti maksudnya? Gitu loh. Bukan sudah terjadi, enggak, belum terjadi, tidak terjadi bahkan gitu loh. Tapi ini yang namanya protection. Semalam kita belajar itu kan. Protection, you protect your family. You protect your family. Ingat bahwa iblis, musuh, si jahat itu selalu berusaha menghancurkan keluarga. Gitu. Saya tahu tidak mudah, ya oke, saya nggak punya anak, gimana cara ngajarinnya? Tidak mudah, apalagi hal-hal yang demikian. But somewhere, suatu saat saudara harus mengajarkannya buat anak saudara. Ya, it's a protection buat keluarga, buat kehidupan keluarga saudara. Ya, sumber ajaran. Ya, mendisiplin. Jadi tadi apa? Dan meminta dengan sangat, mendisiplin jika terjadi something yang tidak sesuai dengan, supaya kamu hidup sesuai kehendak Allah.
yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Boleh kita lihat sekali lagi ayat 11 dan 12 ya. Apa tugas saya? Dari 11 tadi boleh mundur lagi. Mundur sedikit, Fer. Ya, ini dia. Nomor 1, menasehati. Ya, ingat. Yang nomor 2, menguatkan hati. Lalu yang ketiga, meminta dengan sangat. Ini yang harus dilakukan seorang ayah. Ya. That is not something easy. Oke, Efesus 5 ayat 22. Ada yang pegang bahasa Indonesia? Kalau ada boleh saudara bacakan. Yes, silakan Pak Aris. Hai istri, tunduklah kepada suami. Ya, stop dulu. Sekali lagi. Oh, jangan. Yang baca yang wanita. Oke, yang wanita. Ya, Efesus 5 ayat 22. Yes, iya, oke. Ya, silakan. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Nah. Kenapa saya minta yang baca yang wanita? Karena di sini dibilang hai istri, berarti ayat ini untuk istri. Karena ayat ini untuk istri, maka saya minta yang baca istri. Hai istri, tunduklah kepada, belum selesai, ayo dong lanjut dong. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Stop dulu. Tunduklah kepada suamimu belum titik loh. Bagaimana cara tunduk kepada suamimu? Seperti kepada susah, nggak gampang. Lanjut. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi Alkitab menggambarkan bagaimana tunduk kepada suami istri adalah seperti gereja tunduk kepada Kristus. Ada alasannya kan, karena kepala. Oke, command center. Nah, lanjut. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, ialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi ada alasannya. Ya, ada alasannya. Jadi apa kita mau komplain di hadapan Tuhan atau Tuhan, tapi kan begini, tapi itu sudah diberitahu. Ya, karena ialah yang menyelamatkan tubuh. Boleh lanjut. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Makanya saya bilang seperti gereja tunduk kepada Kristus. Demikian pula, yang terakhir, demikian pula. Demikian pula setelah itu. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Demikian pula istri tunduk kepada suami. Lebih nggak enak lagi. Dalam hal tertentu, enggak. Dalam segala sesuatu. Mungkin sampai sini bilang, kenapa harus ada ayat ini di Alkitab? Perjanjian baru. Kenapa harus ada ayat ini? Dalam segala sesuatu. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah, dan bukan cuma tidak mudah, seringkali tidak enak. Seringkali tidak enak, gitu. Udah nggak bisa bawa visi sendiri, harus mendukung visi suami. Gimana kalau suami saya nggak ngerti, nggak punya visi, gimana? Suami saya jarang doa, gimana? Let me just take over the wheel. Nggak bisa, saudara. Tapi gimana kalau jika itu sudah terjadi? You have to pray for your husband, and that's it. Pray for your husband, supaya suamimu dikembalikan posisinya menjadi godly man, godly husband. Masalahnya begini, kalau di take over, mungkin sebentar bisa jalan. Tapi pertanyaannya, mau sampai kapan? Begitu di take over, istri taking over kendali, suaminya akan melihat, oh udah ada yang nyetir, ya udah aku nggak perlu nyetir. Bukan tambah bagus, bisa jadi tidak. Keenakan.
Keenakan. Istilahnya keenakan. Gitu loh, itu. Saya tahu ini tidak mudah. This is practical, but this is not easy. This is not easy. Perlu benar-benar perlu pemahaman dua pihak, suami dan istri sama-sama tahu firman. Kalau enggak ya itu nanti keenakan, nanti yang terjadi seperti itu. Udah nggak boleh bawa visi sendiri. Suruh tunduk pula. The problem is begini, yang terjadi begini. Pada saat suami kehilangan fungsi, tidak seperti Alkitab, bagaimana istri mau tunduk? Alkitab mencatat, ya jadi begini. Ya, this is chain of command. Lihat, sebetulnya begini, istri tunduk kepada suami itu kan kita udah lihat karena suami harus tunduk kepada Kristus, begitu. Karena urutannya gitu, God, Christ, husband, wife. Nah, the problem is kalau suaminya tidak tunduk ke atas dan engkau harus menundukkan diri kepada suamimu, nah itu yang problem, gitu. Jadi para suami, engkau harus tunduk kepada Kristus. Itu akan memberikan alasan yang kuat, legitimasi untuk istrimu tunduk kepadamu. Nah itu, gitu loh. Jadi kalau kita misalkan sebagai suami kita tidak tunduk kepada Kristus Yesus, bagaimana kita bisa mengharapkan istri tunduk? Tunduk itu tidak gampang, saudara. Tidak mudah. Apalagi tadi seperti saya bilang, banyak istri yang memang pendidikannya tinggi. Saya tahu, gitu loh. Istri saya pendidikannya tinggi sekali. Lebih dari saya. Tapi dia terbaik dalam hal ini. Kalau saya kasih dia, kamu bikin visi. Oh, dia bisa keluar berbagai visi. Oh, sangat bisa. Tapi dia sangat memahami ini. Puji Tuhan, untungnya dia tahu ini. Puji Tuhan. Ya, seperti itu. Ya. Sampai di ayat berapa tadi? 24. Kita tadi Nah, ayo siapa yang mau baca ini? Ya suaminya suruh baca. Ya suaminya sekarang. Suami yang baca. Suami yang baca. Ayo boleh. Istri untuk apa? No, bukan. 25. Coba lagi. Inilah istrimu, bagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Sebentar. Hai suami apa? Kasihlah istrimu. Tidak titik, belum selesai. Seperti apa mengasihi? Coba itu. Bagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Saudara tahu bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Mati. Jadi kalau saudara punya istri, saudara masuk ke dalam pernikahan, ini Alkitab yang bilang loh, bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dengan mati. Siap mati. Oke, suami. Saya tahu nggak? Saya pernah mengalami kami pernah mengalami suatu kejadian di mana saya mempertaruhkan nyawa saya buat istri saya. Jadi, saudara, saya pasti saudara pernah dengar cerita ya, tahun 2006 waktu gempa besar itu yang 1 menit 6.000 orang mati, saya di tengah-tengahnya. Jadi itu sering saya ingatkan. Saya selalu bilang sama dia, aku pernah mempertaruhkan nyawaku loh buat kamu. Itu kartu as buat saya. Kartu as. Nggak bisa menyangkal. Oke, boleh lanjut, sorry Adi. Silakan. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Iya, lanjut. Setelah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Ya, menyerahkan diri untuk menguduskannya. Makanya tadi yang bagian istri ada yang untuk menyucikannya, untuk menguduskannya. Sampai ayat berapa tadi barusan? 25. Oke, lanjut. Sesudah dia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Oke, boleh lanjut? Supaya dengan demikian dia menempatkan jemaat di hadapan dirinya
dengan cemerlang apa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Nah, saudara bayangkan, menempatkan jemaat itu berarti suami bertanggung jawab atas presenting your wife and your family before the Lord. Tanggung jawab suami. Ayatnya bilang gitu. Ya, you present your family di hadapan Tuhan. Seperti apa? Nah, seperti itu. Seperti itu. Oke, sampai ayat berapa tadi? Ya, lanjut. Supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Supaya jemaat kudus dan tidak percaya. Tanggung jawab suami. Lanjut. Terus sampai 33. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Yes. Keep going. Tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu. Yes. Itu udah sampai 33 belum kayaknya? Sampai 33. Rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi itu gambaran hubungan Kristus dan jemaat ya, antara gereja dan Tuhan sendiri. Itulah digambarkan sebagai hubungan suami dengan istrinya. Lanjut, please. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Nah, perhatikan gini. Nah, kita harus tahu satu hal. Kita harus tahu hal gini. Ya, basic need seorang wanita adalah love. Ya. Makanya dikatakan di Alkitab, suami kasihilah istri. Kasih, love, kasih, cinta. That is basic need. Jadi seorang wanita itu didesain dengan basic need. Basic need-nya adalah kasih, love. Oke? Jadi dia harus dapat itu. Dia harus dapat itu. Itu basic need. Makanya saudara tidak menemukan, ini panjang dari 22 ayat sampai dari 22 sampai 33. Saudara kan barusan dibacain semua, tidak saudara jumpai, hai istri kasihi suamimu. Enggak ada tuh? Hai suami kasihi istrimu, lebih dari sekali disebut. Itu mengajarkan, itu basic need seorang istri adalah kasih. Tapi the basic need seorang laki-laki atau pria bukan itu. Nggak sama. Apa? Basic need-nya laki-laki apa? Respect. Respect. Ayat terakhir coba tadi baca yang 33. Coba sekali lagi ya Andi. Yang 33 tadi. Di situ kan dikasih tahu kan 33 ya. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu. Yes, kasihlah. Dan istri? Dan istri apa? Hendaklah menghormati suaminya. Menghormati suaminya. Itu, jangan terbalik. Itu tidak sama, saudara. Tidak sama. Kalau kita bisa paham itu, tapi jangan salah satu yang paham, harus dua-duanya. Ya, istri tahu basic need suaminya apa, suami tahu basic need-nya istrinya apa. Ada seorang wanita, ibu-ibu, punya suami. Saudara tahu kan, seorang suami, seorang pria bisa jatuh ke dalam sudah beristri, tapi dia bisa jatuh ke dalam wanita lain. Betul? Bisa terjadi? Bisa. Istrinya bilang gini, "Gak usah khawatir, aku lebih cantik dari dia." Dia nggak tahu basic needs-nya pria bukan itu. Respect. Yang itu dia nggak tahu. Mungkin dia cuma pikir aku lebih menarik kok. Hati-hati. Wife, you have to maintain your husband with respect. Caranya begitu. You maintain your husband with respect. Your husband, you maintain your wife with love. Gitu. Karena Alkitab sudah mengatakan demikian, jika kita lakukan itu, ya, jika kita lakukan itu, maka we are in the covenant, ya,
yang kita buat di hadapan Tuhan, dan dia akan ikut masuk dalamnya. Seperti ini, saudara. Ya, so again, this is very very important. Penting sekali kita harus tahu hal ini. Ya, sekali lagi, I gotta close with this. Terhadap anak, kemarin sudah banyak dibahas oleh Sandra, sebagai parents, ya saudara, jangan sampai kehilangan otoritas terhadap anak saudara. Ya, jangan sampai kehilangan otoritas. Sekali lagi, didikan barat itu banyak yang tidak sesuai. Sorry, I have to say this. Kalau saudara mau tahu, manual booknya harus saudara baca. Saudara harus baca manual booknya. Ya, pada saat anak saudara belum saatnya mengambil membuat kesimpulan, memberikan pendapat, orang tuanya yang harus membuat kesimpulan buat anaknya. Sehingga ada kalanya anak-anak ditanya, kamu maunya apa? A apa B? Anak sih pasti jawab, tapi jawaban dia based on something yang menurut dia aja, or based on nothing. Karena dia belum memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan. Orang tuanya harus memutuskan. Saya ambil contoh singkat yang paling gampang. Anak saudara mau belajar apa? Kalau saudara yang punya anak kecil biasanya di les. Ada yang namanya les. Apa les macam-macam lah. Apakah les renang ini cukup populer di Australia, atau les apa musik dan sebagainya, mau les nari dan seterusnya, ya, les A, B, C, D, E. Seringkali saudara tanya anak kita, anaknya masih kecil, mungkin umur 6. Kamu mau nggak belajar ini? Kamu mau nggak belajar ini? Kamu mau nggak belajar ini? Dia belum pada posisi mengambil keputusan. So you decide for your children. Bukan memaksakan, tidak, but you are the authorized person, biblically speaking, untuk membuat decision for your children. Bukan mereka, karena belum saatnya. Lain kalau mereka sudah sekian belas tahun, saudara bisa membuatkan keputusan buat mereka. Saya tahu tidak semua setuju, but you open your Bible and find it yourself. It's in your Bible. It's in your Bible. Gitu. Makanya ada ayatnya, anak-anak hormatilah, ya kan, ayah ibumu. Seperti itu. Ya. Ada hal-hal yang saya alami yang dulu akibat disuruh sama orang tua. Bukan ditawari. Contohnya, saya belajar musik. Waktu pertama kali saya belajar musik, saya umur 5 tahun. 5 years. Umur 5 tahun saya pertama kali gak ditawarin, kamu mau gak? Enggak, langsung didaftarin belajar musik. Demikian pula Sandra, demikian. Bahkan setengah dipaksa. Oh, tapi itu kan model zaman dulu, parenting zaman dulu. Parenting zaman sekarang belum tentu biblical. Saudara harus tahu makanya yang di Alkitab bicara apa. Sehingga kita tahu, oke, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Gitu. Saudara mungkin bisa tidak setuju. But again, please open your manual book, open your Bible. Ya, bagaimana cara mengarahkan anak saudara, gitu. Bagaimana cara mengarahkan anak saudara. Sekali lagi bahwa didikan Barat belum tentu biblical. Dan yang penting sekali, you have to make sure ada Kristus di dalam anak-anakmu. Ada Kristus di dalam anak-anakmu. Sekali lagi, kita nggak tahu mereka di sekolah diajarin apa, mereka bergaul apa, sama temennya ketemu apa, ngomong apa, diajarin apa sama temennya, tidak tahu. Tidak tahu. It's like system. Itu akan membentuk sistem di dalam pikiran mereka, sehingga mereka akan menjadi begini, ke bawah mereka sampai besar. Jika tidak ada Kristus, maka akan ada Kristus lain, Kristusan yang masuk. Jika tidak ada firman, maka akan ada firman-firmanan yang masuk, yang membentuk pola pikir mereka, dan akan membentuk kelakuan dan karakter mereka. Ya, so please, jangan keduluan. Let us pray.